Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai video ini, mohon untuk bisa mensubscribe channel saya ini, dan terima kasih kepada yang sudah mensubscribe channel saya ini. Di kesempatan ini saya ingin mengulas tentang reel spinning atau spinning reel, dimana di dunia fishing ini, di dunia memancing ini ada beberapa jenis reel, dan salah satunya adalah reel spinning. Kenapa ini disebut dengan reel spinning? Karena cara menggulung senarnya itu dengan cara diputar atau memutar atau spinning gitu, dan posisi spoolnya dia hanya naik turun, sehingga posisi senarnya akan teratur. Ini terlihat bahwa rotornya ini yang fungsinya untuk menggulung senar ini berputar untuk menggulung senar. Baik, saya coba mengulas. Yang pertama kali adalah bagian pada body reel ini. Body reel ini salah satunya juga untuk menghubungkan reel ini ke rod atau ke joran. Jadi posisi ini yang akan menempel di bagian joran, dan biasanya untuk kita melempar umpan atau lure, kita posisi bagian ini adalah tempat dimana jari kita untuk menjepit senar nantinya. Kemudian di dalam bodi ini terdapat beberapa part penting seperti drive gear, pinion gear, ada oscillator gear, dan switch antara one way dan freeway. Baik, kemudian pada bagian bodi ini banyak berbagai model ya, tergantung dari pabrikannya, dan memiliki bentuk yang mempunyai ciri khas dari setiap merek. Jadi di sini ada beberapa merek dari reel yang mereka memiliki bentuk body reelnya ini berbeda-beda. Yang ini menunjukkan ciri khas dari produk merek itu sendiri. Kemudian di sini ada bagian handle. Handle ini juga terdiri dari beberapa bagian. Ini ada handle-nya ini sendiri. Seperti kita tahu bahwa handle ini berfungsi untuk memutar drive gear, dan drive gear dia memutar pinion, dan akhirnya pinion ini akan memutar rotor. Jadi hubungannya secara garis besar kerja dari reel ini adalah handle memutar drive gear memutar pinion, dan pinion ini akhirnya akan memutar dari rotor. Jadi yang di sini adalah bagian rotor. Dan di dalam bodi ini terdapat oscillator. Terdapat dua bagian, oscillator sendiri dan oscillator gear. Jadi oscillator gear ini dia terhubung dengan drive gear, sehingga di saat drive gear ini berputar, dia akan memutar pinion, dan juga dia akan memutar oscillating gear, sehingga membuat oscillating ini yang terhubung oleh spool akan maju mundur atau naik turun. Baik, kemudian di handle ini terdapat knob. Ini biasa disebut dengan knob handle. Knob handle ini banyak berbagai jenis ya, dari tipe yang hard rubber seperti yang karet keras seperti ini, dan modelnya simple seperti ini. Jadi banyak orang memutar seperti ini. Ada yang modelnya seperti diecast aluminium seperti ini.
dan bentuknya di reel dengan merek Kenzi ini handle-nya dia lebih besar. Dan jenis handle ini ada dua sepengetahuan saya. Jadi ada yang model heksagonal atau yang biasa, dan ada yang model power handle. Jadi kalau yang model konvensional atau yang standar seperti ini, biasanya heksagonal seperti ini, untuk membukanya dia harus mengendorkan knob dari handle ini atau tutup dari handle ini yang di bagian sisi satunya, sehingga tinggal melepas bagian dari handle ini. Nah, di sini terdapat seperti gear yang akan terhubung oleh bagian handle, sehingga dia akan mengunci drive gear sehingga tidak loss, dan ini dijaga oleh bagian yang berbentuk heksagonal atau segi 6 di bagian drive gearnya ini. Ini juga untuk salah satu mengantisipasi di saat gearnya ini dia rusak, dia masih terjaga oleh heksagonalnya ini. Dan ada yang handle dengan tipe power handle seperti ini. Jadi dia sudah menggunakan drat atau screw. Jadi ada beberapa penyebutan juga bahwa ini dinamakan screw handle, karena model untuk memasukkannya ini dengan drat atau seperti mengencangkan baut dengan arah berlawanan jarum jam. Karena di saat kita memutar rel ini, kita memutar berlawanan arah jarum jam. Dan untuk power handle ini tidak perlu membuka tutup bagian sininya, karena sudah cukup dengan memutar searah jarum jam, handle ini akan terlepas. Dan ini kenapa mungkin dibilang power handle, karena dia menggunakan screw atau menggunakan drat yang semakin ada beban dari rotor ini, dia akan semakin kencang. Jadi kemungkinan untuk close-nya sangat kecil. Jadi kalau misalkan kita putar seperti ini dan dia ada beban, maka handle ini akan semakin kencang. Dan model tipe knob handle-nya juga dia berbahan EVA, busa EVA. Yang ini kalau misalkan tangan kita suka berkeringat, ini lebih menyerap keringat sehingga tidak licin di saat kita memutar handle ini. Dan ini bentuk handle-nya juga lebih kecil dibanding tipe yang ukuran 4000. Jadi ini perbandingannya di reel spinning ini terdapat banyak ukuran. Itu mulai dari ukuran 500, kemudian 800, kemudian di atasnya itu ada 1000, kemudian 2000, ada 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, dan 8000. Dan saya pernah melihat reel yang dengan spinning ini dengan ukuran 10.000 yang cukup besar, yang digunakan khusus laut sepertinya. Nah, ini dengan merek Versus Mekanik ini memiliki ukuran 4000, dan ini adalah Sinite Train 3 dengan ukuran 3000. Kalau dilihat dari dimensinya ini tidak terlalu jauh dengan bodi yang ukurannya sama, hanya yang membedakan adalah ukuran spoolnya. Baik, kita lanjut ke bagian berikutnya. Di sini terdapat
bagian rotor. Rotor ini memiliki peranan cukup penting karena ciri dari reel spinning ini adalah memiliki rotor yang berputar. Nah, rotor ini seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa fungsinya adalah untuk menggulung senar masuk ke dalam spool. Spool ini bisa dikatakan adalah tempat penampungan senar. Dan di bagian rotor ini ada beberapa bagian lagi, seperti ini namanya bail arm. Bail arm ini untuk mencegah agar senar itu tidak keluar jalur di saat menggulung. Jadi kalau dilihat dari setelah kita pasang line atau senar dan joran, nanti terlihat bahwa jalur senar atau line ini akan berada di sini. Nah, ini akan diputar berlawanan arah jarum jam, sehingga posisi bailnya ini atau bail armnya ini untuk melindungi agar senar itu tidak keluar di saat menggulung. Dan di saat kita ingin melempar umpan, biasanya ini juga berfungsi agar kondisi senar ini dalam kondisi bebas atau free. Jadi biasanya kita pegang dengan jari telunjuk di sini untuk memegang senar, kemudian kita melontarkan umpan, dan dengan feeling jatuhnya umpan itu nanti kita akan lepas senar ini, sehingga nanti umpan itu akan jatuh sesuai yang kita inginkan. Nah, saya ada beberapa teman-teman di saat menggunakan reel ini, begitu dia lepas bailnya dia akan tutup kembali. Padahal kalau misalkan kita buka bagian rotor ini, terdapat gerigi-gerigi yang fungsinya untuk mengunci rotor ini sehingga rotor ini tidak berputar. Tapi untuk merilisnya atau memutarnya lagi, kita bisa dengan handle ini. Jadi kalau misalkan kita buka seperti ini, kita bisa dengan handle, dia akan balik kembali. Jadi misalkan kita lempar, langsung kita balikin gini, dia akan kembali. Karena yang saya lihat ada beberapa yang dia putar gini, dia lempar, kemudian dia balikan lagi dengan tangan seperti ini. Padahal kalau misalkan kita lihat fungsinya itu, memang dia begitu rotornya ini diputar, bailnya ini akan kembali ke posisi semula, seperti itu. Nah, kekuatan dari menarik beban atau menarik ikan nantinya adalah tertumpu pada rotor ini, karena bagian rotor ini harus kuat, dan pegangan antara pinion dengan rotor ini juga harus kuat, karena ini yang akan menarik beban atau menarik ikan untuk naik sampai ke permukaan. Ini fungsinya sangat penting pada reel ini, rotor ini. Kekuatan dari reel ini juga bisa dilihat dari kekuatan reel ini bisa dilihat dari kekuatan rotor juga. Kalau rotornya tidak kuat, otomatis reel ini menjadi tidak kuat saat mengangkat beban nantinya. Nah, di bail armnya ini terdapat line roller atau tempat tempat senar ini berputar. Dan saya pernah menjelaskan di review reel-reel yang pernah saya ulas itu, bahwa ini memiliki peranan penting. Sebisa mungkin senar ini tidak bergesek
kepada line roller ini. Ini tempat senar keluar. Jadi dan tempat senar tertumpu di saat dia tergulung di dalam spool. Jadi kalau misalkan semakin lancar line roller ini, dia akan semakin bagus dan senar tidak mudah rusak karena tergesek oleh line roller ini. Nah, di sini ada beberapa tipe yang membuat putaran ini lebih efisien. Saya suka dengan model ini. Saya lupa namanya modelnya. Seperti dia lebih aerodinamis, seperti memecah angin di saat putaran kencang. Karena kita memancing itu outdoor dan angin itu sangat kencang, dan ini berpengaruh dengan putaran dari berat atau ringannya putaran dari rotor ini. Jadi ada bagian yang rata seperti ini. Ini ada kemungkinan dia akan menahan angin di saat diputar karena dia tidak aerodinamis, dia tidak memotong arus angin. Di dalam rotor ini juga ada bagian one way dan freeway. Jadi kalau misalkan one way ini dia hanya bisa diputar arah menggulung, tapi di kebalikannya dia tidak bisa berputar. Dan dengan kondisi freeway dia akan bisa diputar depan belakang. Fungsi dari one way ini adalah di saat kita strike atau sudah mendapatkan ikan, dia akan otomatis menahan tanpa perlu tangan kita menahan posisi handle. Jadi dia akan menahan tarikan dari senar sehingga senar tidak keluar atau terseret oleh tarikan dari ikan. Dan yang satu lagi adalah switch dengan freeway yang dia bisa menggunakan arah kedua sisi, kanan kiri atau depan belakang. Dan dengan kondisi sebetulnya one way nya itu adalah teknologi, dan ini adalah namanya anti reverse. Anti reverse ini yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa dia untuk mengunci reel ini tidak dalam putaran yang arah kebalikan dan atau arah yang bebas. Dan teknologinya adalah one way. Jadi dia seperti kelahar bambu. Kalau misalkan kita sering lihat di otomotif itu, dia akan mengunci seperti as-as yang ada di dalamnya dan menekan sehingga pinion ini hanya akan mau berputar pada satu sisi aja atau satu arah saja. Baik, kemudian kita mau mengulas tentang spool. Spool ini terdapat beberapa bagian. Spool ini adalah seperti namanya ya, spool. Dia adalah untuk menampung benang atau menampung senar atau menampung line. Dan spool ini memiliki spesifikasi. Jadi ini spesifikasi daya tampung dari spool itu sendiri. Seperti contohnya untuk diameter 0,3 mm ini memiliki panjang senar hingga 195 meter. Jadi dengan ukuran 0,3 diameternya, 0,3 mm diameternya, dia mampu menampung 195 meter. Dan untuk 0,35 mm dia dapat menampung 145 meter. Jadi dengan diameter senarnya ini semakin besar, daya tampungnya semakin kecil.
Dan ini di bawah kalau misalkan kita mau menggunakan senar PE, ini dia memiliki satuan lbs dan dia menggunakan yard. Jadi untuk 10 lbs ini dapat menampung 215 yard. Dan di dalam spool ini terdapat drag. Drag ini memiliki peranan yang cukup penting di saat reel ini digunakan. Drag ini fungsinya agar ketegangan dari senar dan sudut dari rod atau joran tidak terlalu ekstrim di saat strike atau mengenai ikan, dan yang mengantisipasinya adalah drag ini. Jadi bayangkan kalau misalkan posisi spool ini dia dalam kondisi drag yang maksimal dan tidak bisa memutar lagi, ada kemungkinan di saat strike atau dapat tarikan dari ikan ini senar bisa putus atau rod atau jorannya ini bisa patah, sehingga di drag ini ada settingannya yang enteng, medium, atau ringan. Mungkin di video selanjutnya saya akan coba membuat bagaimana men-setting drag ini. Jadi di drag ini juga ada bagian di dalamnya itu ada drag washer, dan ini adalah knob drag knob atau tutup dari knob tutup dari drag. Jadi ini fungsinya untuk membuka spool. Jadi cara kerja drag ini adalah knob ini untuk menekan plat yang ada di dalam spool ini, atau kita bisa namakan drag washer. Jadi drag washer itu ada dua bagian. Biasanya ada beberapa plat stainless yang anti karat dengan dikombinasikan bahan seperti bahan, saya lupa nama bahannya apa, itu seperti busa. Jadi saya punya contoh dari bagian selain platnya seperti ini. Jadi nanti di atasnya ada plat, di bawahnya ada plat lagi, dan kemudian bagian busa ini atau bagian bahan ini kemudian dilapisi oleh plat stainless lagi. Nah, cara kerjanya adalah di saat kita memutar dari knob ini, knob drag ini akan menekan dari plat dari atau drag washernya, sehingga putaran dari spool ini semakin berat, atau kalau misalkan mau diringankan kita akan kendorkan dengan memutar kalau dari depan ini berlawanan arah jarum jam. Kalau ingin mengencangkan kita memutar dengan searah jarum jam seperti ini. Begitu kita putar searah jarum jam, knob ini akan menekan drag washer, dan drag washer ini akan menekan spool, sehingga spool ini akan berat, karena di saat kita strike atau mendapatkan ikan, spool ini akan berputar, tertarik oleh senar, yang senar ini ditarik oleh beban dari ikan. Semakin perlawanan ikannya kuat, maka drag washernya ini akan semakin bekerja. Nah, ini ada beberapa senior saya yang memberikan
pengetahuan tentang men-setting drag ini, mereka biasanya mengendorkan dulu drag ini. Nah, ini nanti diukur dari tarikan ikan. Begitu dragnya ini dengan berat tarikan ikan lebih ringan, mereka akan memutar knob ini 90 derajat, jadi tidak banyak-banyak dulu, jadi hanya 90 derajat seperti ini. Begitu masih berputar lagi, dia akan putar lagi 90 derajat sampai posisi dimana beban tarikan ikan dengan power dari drag ini sesuai. Nah, yang terakhir di bagian spool ini terdapat clicker. Clicker ini fungsinya di saat umpan ini sudah termakan oleh ikan atau strike, dia akan berputar. Dia akan berputar spool ini dan akan mengeluarkan bunyi pada clicker. Dan tipe-tipe jenis clicker itu bermacam-macam. Nah, ini di merek Versus ini clickernya sangat kencang ya, sangat nyaring. Jadi kalau misalkan kita terkena strike atau umpan kita termakan oleh ikan, dia akan langsung berputar. Atau orang suka menyebutnya dengan menderit. Dan ini masih konvensional ya modelnya. Nah, dia tidak menggunakan per, dia langsung menggunakan plat di bagian sisi sininya. Ini agak gelap karena posisinya di dalam, dan dia masih menggunakan gear seperti ini. Tapi dengan model seperti ini yang tidak menggunakan per, ini memiliki bunyi khas yang sangat keras. Dan saya suka sekali dengan reel ini. Saya pakai reel ini di pinggir pantai dan untuk casting. Dan model spool itu ada banyak. Ada yang model long cast spool, ada yang modelnya spoolnya ini besar tapi tidak panjang gitu, tidak pendek. Dan ciri khas untuk casting biasanya dia memiliki spool yang panjang dan ininya tidak terlalu lebar, sehingga di saat kita melempar senar lebih mudah keluar. Senar ini dari spool lebih mudah keluar. Seperti ini contohnya. Ini juga memiliki bentuk spool yang panjang. Dan di bagian spool biasanya terdapat jalur-jalur untuk memasang senar untuk pertama kalinya. Ini memudahkan di saat kita memasang senar pada pertama kali di spool ini. Baik, mungkin sekian ulasan saya mengenai reel spinning ini. Untuk jelas atau tidaknya bisa ditanyakan dalam kolom komentar, dan kalau ada yang ingin ditambahkan, saya akan sangat senang sekali, karena saya mengulas reel ini hanya sebatas pengetahuan saya, dan teknologi-teknologi yang ada mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin lebih mengetahui daripada saya. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.